Bagaimana pendapat Mbah Sulis tentang banyak orang, baik warga di sekitar sini maupun warga pendatang jauh-jauh ke sini hanya ingin meminta agar hajatnya terkabul di depan makam Mbah Benowo? Ya, memang diakui atau tidak, kenyataannya dari kecil saya tuh menyaksikan bahwa banyak orang datang ke makam itu, yang mana dari kalangan para pencari ilmu ya, dalam hal ini ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu setan lah gitu. Dia tuh biasanya datang ke makam itu supaya ilmunya itu bertambah, dalam arti ilmu kekuatannya itu bertambah. Juga banyak juga ada yang pejabat, ada yang pengusaha. Saya pernah menjumpai juga itu orang Pekalongan tuh, dia terlilit hutang banyak, dia tidur di mobil campur apu udah 1 minggu, dia cuma merokok tok, dia nggak makan, nggak apa itu. Tanya, mengapa Mbah ini? Wah, saya sedang susah itu. Dalam hati saya, waktu itu saya itu masih jahiliyah, artinya nggak ngerti agama itu. Tapi saya nggak senang istilahnya datang-datang ke tempat kayak itu, kemudian walaupun tempat itu dianggap keramat, tapi saya walaupun nggak ngerti agama nggak senang itu, prinsip saya itu nggak mau tunduk dengan bangsa jin-jin itu. Nah, ini sebenarnya orang ziarah datang ke situ mestinya itu supaya mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang ada di makam Penggarit itu. Artinya mengulas kembali, mengingat kembali perjuangan Pangeran Benowo dulu ya, ingin hajatnya terkabul ya, supaya bisa merebut kembali kerajaannya. Tapi di sana dia berusaha dengan keras sampai tidak makan, sampai bertapa, itu kan berat itu demi untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi nyatanya enggak, Allah belum mengabulkan, ya tidak jadi. Artinya hajatnya tuh enggak kesampaian gitu. Beliau saja seperti itu. Yang mestinya, oh iya ya, kalau kita punya hajat itu Pangeran Benowo saja untuk urusan dunia, agar hajat terkabul dia berani tidak makan, berani bertapa berhari-hari di situ. Nah, kita sebagai generasi penerus itu, oh kalau kita ingin cita-citanya berhasil ya harus kerja keras ya, kemudian berdoa kepada Allah. Jangan kepada manusia, apalagi orang-orang yang sudah mati dimintai doa, dimintai doanya supaya terkabul hajatnya, itu sungguh keliru. Karena Allah itu memerintahkan ud'uni astajib lakum. Ud'uni berdoalah kalian nih padaku Allah. Astajib maka akan kukabulkan lakum pada bagi kalian. Jadi berdoalah kepadaku, nanti kalian akan kukabulkan. Jadi bukan kepada orang-orang yang dianggap keramat. Orang-orang sudah meninggal dunia itu ya, mereka juga lagi mempertanggungjawabkan tentang perbuatannya waktu di dunia ini. Jadi itu nggak boleh, itu perbuatan-perbuatan syirik itu. Jadi mungkin kalau Pangeran Benowo itu masih hidup, kemudian tahu bahwa orang-orang itu minta ke dia, mungkin dia marah karena betapa beratnya gitu. Maka sadarlah, kita boleh mengunjungi makam-makam itu mestinya mengambil hikmah ya dari perjuangan orang yang baik-baik, kemudian bagaimana usahanya, doanya. Jadi doa meskipun tidak terkabul waktu di dunia ya nggak usah begitu susah, karena mungkin akan dikabulkan di akhirat atau diganti yang lebih baik lagi. Itu yang patut dicontoh seperti itu. Jangan sampai bodoh. Kadang-kadang ada rombongan orang-orang ya mungkin yang dalam tanda kutip itu mengatasnamakan sebagai ustadz ya gitu. Bawa ibu-ibu, bapak-bapak ke sini. Kemudian di situ tawasulan, mohon berkahnya agar hajatnya dikabulkan karena dia berdoa di situ di tempat yang keramat. Padahal di Indonesia ini ya, atau di luar Mekah Madinah sana tuh nggak ada tempat yang mustajab. Adanya cuma waktu-waktu mustajab kayak di Indonesia ini ya. Di antara adzan dan iqomah ya, itu ya waktu mustajab.
Kemudian sepertiga malam akhir itu mustajab. Ketika ada jago berkokok, itu juga mustajab. Dan masih banyak lagi waktu-waktu mustajab. Sadarlah bahwa kita mendatangi tempat-tempat keramat ya, atau tempat keramat itu tempat yang dimuliakan itu ya, kalau sekedar datangnya itu untuk menambah keimanan kepada Allah tidak apa-apa. Tapi kalau datangnya ke situ niat agar hajatnya terkabul, itu sebuah penyimpangan besar. Itu seandainya hajatnya nggak terkabul, sudah rugi, diancam neraka. Kalau terkabul pun ya rugi, karena nanti akan menghadapi siksaan yang berat di akhirat. Nah gitu. Ini saya berpesan kepada para pengunjung, ramaikanlah ini tempat wisata ya. Di sini tempatnya tuh nyaman, indah, itu ada kolam renang, itu ada pohon-pohonnya tinggi, udaranya sejuk, ya segar gitu, enak. Sebagai tempat wisata ini di Penggarit, di Benowo Park ini, saya sangat salut, udah rajin. Hewan-hewan seperti kera itu sudah biasa turun ke situ kan, menemani para pengunjung. Nah, Mbok, mari datang ke Benowo Park ya, untuk sekedar berrekreasi, melonggarkan pikiran ya, buat meluangkan waktu sejenak bersama keluarga untuk menikmati alam. Karena menikmati alam ya, untuk berpikir-pikir melihat keindahan alam, berpikir yang di situ menghasilkan tambahnya keimanan, itu merupakan ibadah. Nih, marilah kita ramaikan Benowo Park ini, tapi tadi niatnya jangan sampai salah ya. Kalau yang ke ziarah ke tempat makom itu, apalagi itu ya juga hanya sekedar petilasan. Petilasan itu artinya gini, tempat pernah singgah. Tilas itu artinya bekas. Kayak saya misalnya main di sini, tahu-tahu besok, wah iya si A itu pernah main di sini. Nah, sekitar seperti itu ya. Nah, maka marilah, itu kera-kera udah banyak nunggu juga. Ini seperti itu.